قضاء حاجاتنا حوائج الدنيا والآخرة وغفران ذنوبنا والوالدين ووالدينا مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبركة علومنا وأموالنا وأرزاقنا وأسرتنا وكل شيء رزقتنا ولحسن ختامنا وخصوصا إلى روح أختنا مهمة منورة غفر الله ذنوبها ونور ضريحها ويعلي درجاتها شاء لله لهم ولنا ولها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan bahasan kemarin. Ada 3 aspek mengenai pentingnya nikah. Yang pertama itu hifdun nasl. Kemudian yang kedua itu adalah ikhrajul ma' alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu di jumlatil badan. Kemudian as-salis qada'ul watari. Qada'ul watari wa nailul ladzati wat tamattu'i bin ni'mati atau wat tamattu'u bin ni'mati. Jadi khobarnya as-salis. Kalau at-tamattu'i berarti wa nailut tamattu'i. Ya, bisa. Qada'ul watari iku memenuhi keperluan. Wa nailul ladzati dan mendapatkan kelezatan. Wat tamattu'i atau wat tamattu'u amrih seneng-seneng bin nikmati kelawan kenikmatan. Wa hadhihi wahdaha. Wa hadhihi utawi ikilah nikmah wahdaha ya suwijine nikmat hiya ikulah hadhihi al faidatu iku faidah allati kang fil jannati ing dalam swarga. Nah, katanya nikah itu adalah nikmatnya surga. Nah, id la tanasula diambil masdarnya tanasala ya tanasalu tanasulan krana ora ana memiliki keturunan iku maujud hunaka ing dalam kene jannah walah tikona lan ora ana ngempet iku maujud yastafrigu buanghu ing ikulah ihtikon apa al inzalu ngetokake mani. Jadi yang ketiga itu hampir sama seperti yang kedua, tapi yang kedua lebih cenderung ke menghilangkan bahaya ikhrajul ma' alladhi yadur. Karena dalam kaidah fikih kita kan ad-dararu yuzalu. Ya, jadi bahaya itu harus dihilangkan, ad-darar yuzalu. Yang ketiga lebih pragmatis ya. Pragmatisnya orang yang nikah itu memperoleh kenikmatan surgawi, konon katanya demikian. Kenapa? Karena di surga itu yang namanya nikmatnya orang mendapatkan kenikmatan surga yaitu ya, cuma di surga nanti tidak ada keturunan ya. Istilahnya dalam tanda kutip main terus ya sama bidadari-bidadara. Nah, itu. Wa fudolaul atibba utawi onjo-onjone pira-pira dokter ya para medis ya rauna annal jima'a pada berpendapat yang seduhune jima' min iku min ahadi asbabi hifdhis sihhati setengah saking swijine pira-pira sebabe njaga kesehatan. Qala Jalenos ya filosof Yunani yang konsen terhadap pendidikan atau konsep badan. Al-ghalib ala jauharil mani
iku annaru wal hawa'u. Al-ghalib utawi lumrahe ala jauharil mani ing atase bentuk esensine mani iku annaru panas wal hawa'u lan kepenginan. Ya. Jadi merebaknya isu pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, itu ya karena ini. Jadi orang yang sudah dalam tanda kutip sudah kepengin ya, dan dia nggak bisa ngontrol, ya ini karena sebabnya jauharul mani annar wal hawa wa mizajuhu harun rutobun utawi campurane ikulah almani harun ku panas rutobun tur teles ya selembab gitu istilahnya. Orang dalam kondisi daya seksnya lagi tinggi, yaitu dipenuhi dengan itu annar wal hawa harun rutobun li anna kaunahu minad dam as-safi krana stuhune anane kulah almani ku minad dam sangka getih as-safi kang lembut alladzi kang tadi bihil a'dha mengambil nutrisi bihi kelawan ikulah adam as-safi apa al-a'dha pira-pira badan al-asliyatu kang pokok. Jadi konsep badan kita itu anggota tubuh yang pokok, misalnya kayak kepala, ya, tangan dan sebagainya. Itu salah satunya digerakkan oleh darah yang merupakan bentukan sebelum air mani itu. Nah, itu. Wa idza sabata fadlul mani, mongko ing dalam nalikane tetep apa leluweane air mani, air sperma, fa'lam mongko weruh sapa sira annahu stuhune kelakuan layam bagi iku ora sayokjo apa ikhrajuhu oleh ngetokakene almani illa fi talabin nasli kejaba ing dalem nyuprih keturunan au ikhrajil muhtaqani utawa ngetokake perkara kang den empet yang ditahan minhu sangka ikulah wong fa innahu idza dama mongko setuhune kelakuan idza dama ing dalam nalikane terus ya, masih ihtiqanuhu apa ngempet ikulah almani ahdasa mongko dadi anyar teko mongko nyebabake ya ahdasa dimaknai nyebabake amradun rati'atan ing pira-pira penyakit kang nglarani. Rati'ah itu artinya jelek. Minha iku setengah saking amrad rati'ah al wasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan diambil masdarnya al wiswasu ya, orangnya ragu-ragu waswas terus wal jununu lan kadang edan wasar'u lan epilepsi ayan. Nah, kita jelaskan dulu dari yang awal. Fa'lam annahu la yanbaghi ikhrajuhu illa fi talabin nasli au ikhrajul muhtaqan. Jadi diniati ya bagi yang sudah nikah itu adalah ketika dia pas pada waktu posisi melakukan hubungan badan dengan istrinya diniati untuk talabun nasl ya, memperoleh keturunan dan juga menghilangkan hal yang apabila dia tidak keluarkan maka akan menjadikan dia berpenyakit. Nah, itu maksudnya ikhrajul muhtaqan minhu. Fa innahu idza dama ihtiqanuhu ahdatsa amradan radiatan. Karena apabila ngempet tadi itu diterus-teruskan, maka kemungkinan ya ada 3 penyakit tadi yang menyebabkan dia hidupnya enggak sehat. Ya, entah psikis ya atau mungkin psikis tadi bisa berubah menjadi hal yang lebih parah, epilepsi tadi. Ya. Makanya jangan kelamaan jomblo. Ya. Jangan kelamaan jomblo.
ghairu dzalik wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono al wiswas ila akhiri wa qad yubri'u lan terkadang bebasake apa istimaluhu apa nggunakake ikilah istimaluhu apa nggunakake kembalinya kemana min hadhil amrad katsiran fa innahu idza tala ihtibasuhu fasada wastahala ila kaifiyatin summiyah tujibu amradan. Oke, kita loncati dulu ini waqad yubri'u dhamirnya. Fa innahu idza tala mongko ing dalem mongko setuhune kelakuan idza tala ing dalem nalikane dawa apa ihtibasuhu apa nyengker menahan sama dengan makna ihtikon dari kata habisa. Kalau ihtikon itu dari makna hakona. Hakona nanti ada kata huknah. Huknah itu artinya kapas. Ya, huknah itu artinya kapas. Makanya orang yang pakai kapas cenderung biasanya dia menahan mengalirnya darah. Huknah. Idza tala ihtibasuhu fasada. Apabila terlalu lama dipendam, maka tadi bisa rusak. Wastahalalan berubah. Apa ikulah mani? Ila kaifiyatin summiyatin marang kualitas kang meracuni. Ya, jadi potensi dirinya, potensi yang ada dalam tubuhnya itu bisa menjadi racun. Ya. Nah, potensi darah yang sudah berubah jadi mani tadi. Tujibu kang netepake apa ikulah kaifiyah summiyah. Amrodon ing pira-pira penyakit rodiatan kang larakake kama dzakarna kaya oleh nutur sapa kita walidzalika tadfa'uhu at-tabi'ah bil ihtilam walidzalika lan krana arahe mengkono-mengkono ihraj gitu aja dibuat ihraj tadfa'u nolak hu ing ikulah mani apa at-tabi'atu tadfa'u nolak hu ing ikulah tola ihtibasuhu apa at-tabi'atu alamiah bil ihtilami kelawan mimpi basah. Nah, maksudnya gini, dalam diri kita itu secara otomatis ya luar biasanya anugerah Gusti Allah ya. Dalam tubuh kita itu secara otomatis menolak hal-hal yang bertentangan dengan konsep alami badan. Konsep alami badan kita itu sebenarnya menghilangkan racun dengan sendirinya. Maka salah satunya ya, yang hubungannya dengan kebalikan ini supaya orang dari mulai ketika dia sejak awal balik dia langsung otomatis secara alami mengeluarkan hal yang memang tidak bisa diterima oleh badan tadi. Ya. Salah satunya adalah dengan ihtilam. Ya. Mimpi basah ya, bil ihtilam. Karena sudah nggak bisa ditahan lagi oleh kondisi badan. Nah itu. Idza kathura indaha min ghairi jima'in. Idza kathura ing dalem nalikane akeh apa ikulah almani ing daha ing dalem mungguhe tabi'ah min ghairi jima'in saking tanpa jima. Karena kan belum tersalurkan. Nah, akhirnya melalui ihtilam tadi potensi racun yang tersembunyi dari kita tidak bisa melakukan hubungan badan keluar dengan otomatis melalui ihtilam. Wa qala ba'dus salaf yambagi lirrajuli wa kadzalika almar'ah ayyata'ahada
apa yen to niti-niti, ya, mengoreksi, observasi, ta'ahud, ya. Min nafsihi sangka awak dhewene rajul awil mar'ah salatan ing perkara telu. Yang pertama, Allah yada'a al-masya, ing yen to ora ninggal sapa ikulah rajul awil mar'ah al-masya ing mlaku. Nah, ini melaku ini maksudnya exercise, ya, olahraga. Fa in ihtaja ilaihi yauman qadara alaihi, mongko lamun butuhake sapa ikulah rajul awil mar'ah ilaihi maring masyu yauman ing dalam sedina qadara kang kuwasa sapa rajul awil mar'ah alaihi ngatasi ikulah al masyu. Kita jangan sampai meninggalkan olahraga, ya, meskipun hanya jalan kaki, ya, meskipun hanya jalan kaki atau jalan di tempat, ya. Yang penting ada gerak, yang penting ada gerak. Saya dulu waktu di US ketika S2, yaitu saya merasakan bagaimana saya gemuk. Saya pernah gemuk lebih dari ini. Karena apa? Mikir ngerjakan tesis, ya, ngerjakannya di kamar, dan pada waktu itu musim dingin, ya, musim dingin, musim salju, dan nggak memungkin, dan males kalau sudah musim salju, nggak memungkinkan kita mau jalan di luar, ya. Akhirnya ya udah mengurung diri di kamar, ya, ngerjakan tesis. Akhirnya apa? Badan saya jadi gemuk, ya, jadi gemuk, dan itu nggak sehat, ya, dan itu nggak sehat, ya. Wayam bagi Allah yada'a al-akla, lan sayukjo apa yen to ora ninggalake sapa ikulah rajul awil mar'ah al-akla ing mangan. Nah, kalau ini jelas, ya. Ini jelas. Makanya konsep puasa juga tetap ada buka puasanya, ya. Jangan sampai nggak makan sama sekali seharian. Fa inna am'a'ahu mongko stuhune sumsume, usus, ya, ususe ikulah rajul awil mar'ah tadiku dadi sempit apa am'a. Nah, itu hubungannya ke situ. Orang nggak pernah makan, ya, ususnya nggak pernah melakukan relaksasi, keisi dengan makanan, maka bisa menyempit. Wayam bagi lan sayukjo, ini yang ketiga tadi, Allah yada'a al-jima. Nah, ini kalau ini yang bagi yang sudah nikah. Fa inal bi'ra mongko stuhune sumur idalam tanzah, nalikane ora pernah digawe nimbo, idalam tunzah, ya, tunzah, dalam nalikane ora den timbo, zahaba mongko entek apa mauha banyune ikulah sumur. Ya, ini termasuk hal yang unik karena sumur itu terkadang kalau nggak pernah dipakai, ya, tiba-tiba sat. Intaha wais dukulan beneri apa ikulah perkataan qaul hadhil aqwal, itulah ala shawab, bukan wayasduku, ya, enggak pas kalau tak buat qaul itu watasduku, ya, itu watasduku hadhil aqwal, fa'ilnya hadhil aqwal. Watasdukulan beneri apa hadhil aqwal apa ikilah pira-pira perkataan nirrajul kanggone wong lanang, kama yasduku kama tasduku, ya, bukan yasduku, kaya oleh beneri apa ikilah hadhil aqwal lil mar'ah sawaan bisawain. Jadi tiga hal ini tadi baik bagi laki-laki maupun perempuan, ya, itu sama, ya, sama-sama harus dilakukan, ya, tidak cuma untuk satu orang aja. Al-faslus tsani ususul maslahah wa husnil muasyarah
fil ilaqah az-zaujiyah. Itu bukan ususi ya. Kita gunakan jadi khobar saja. Ya. Al-faslusani utawi fasal sing nomor loro iku ususul maslahah, iku pira-pira dasare. Jamak dari kata asasun usus. Pira-pira fondasine kemaslahatan wa ususu husnil muasyarah. Nah itu. Kalau yang belakang itu bisa jadi mudhof ilaihnya usus. Pira-pira fondasine interaksi yang baik fil ilaqah az-zaujiyah dalam hubungan rumah tangga suami dan istri. Qala Allah Ta'ala kita baca saja Al-Qur'annya. Wa ankihul ayama minkum as-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihimullahu min fadlih والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Surat An-Nur ayat 32 sampai 33. Nah, redaksi yang di atas tadi itu wa ankihul ayama ya, bukan wangkihu ya, al ayama bukan wa ankihu. Lan padha nikahono sira kabeh al ayama ing bujang-bujang. Mingkum sangka sira kabeh. Kita enggak manai full ya. Wassolihin min ibadikum wa imaikum. Ya. Ada redaksi di mana perintah untuk menikahkan ya para jombloan jomblowati. Nah, jadi itu ya. Al ayama itu semuanya, bukan, meskipun di situ redaksinya mingkum bukan mingkun, tapi sama aja. Ya, maksudnya diminta untuk menikahkan baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang jomblo. Dan tidak hanya bagi yang merdeka, budak pun itu disuruh untuk menikahkan min ibadikum wa imaikum. Nah itu. Wan nikahu marghubun fil Islam. Wan nikahu utawi nikah iku marghubun iku den dorong fil Islami ing dalam Islam. Ya diperintahkan, ya dianjurkan. Wa ja'ala lan dadekake hu ing ikulah an nikah sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maf'ul duanya ja'lu sunnatan ing kesunahan atau tradisi min sunani nafsihi sangking pira-pira tradisine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzulan ora wenang li muslimin kedue wong Islam apa ayyata ahada yen to berkomitmen. Nah ini bedanya sama yang tadi ta'ahada sama yata'ahada ya. Yata'ahada tadi itu artinya niti-niti atau mengobservasi diri. Ta'ahada ini artinya berkomitmen linafsihi kanggo awak dhewene ikulah muslim. Komitmen tentang apa? Ijtinaban nikahi ing ngedoi nikah min ajli iqbalihi sangka arahe oleh madhepe ikulah muslim lil ibadati kanggo ibadah bidakwat tibai dinil Mustafa kelawan ngaku-ngaku mengikuti agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada, nah ini jadi nanti ada ini lagi disinggung ya, seperti yang dulu sudah kita pernah bahas di halaman 18. Walamma arada mongko semangsane ngersakake sapa ba'du ashabihi sebagian pira-pira sahabat Kanjeng Nabi
Bitarkin daumi kelawan ninggalake turu wa ta'amilan mangan wa nisailan ninggalake wong wadon. Min ajlit tafarru saking arae nyepi atam kang sempurna lil ibadati kanggo ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin qalu kada wa kada ma utawi apa ta balu aqwamin iku tingkai pira-pira kaum qalu kang ngucap sapa aqwam kada ing mengkene wa kada lan mengkene lakin ni tetapi nek utawi ingsun jeung nabi iku usolli salat sapa ingsun wa ana mulan turu sapa ingsun wa asumulan poso sapa ingsun wa uftiru lan buka sapa ingsun wa atazawwaju lan nikah sapa ingsun an-nisa ing pira-pira wong wadon. Faman mongko tahe sapane wong iku raghiba benci raghibaan sapa man an sunnati sangka sunnah ingsun falaisa mongko ora ana sapa siman iku mini setengah saking ingsun. Rawahu Muslimun fi sahihihi kitabun nikah. Nah, ini yang dulu pernah dijelaskan di halaman 18. Ada sebagian sahabat yang ketika mendengar ibadahnya Nabi yang luar biasa, pada waktu itu diceritakan oleh ahlul baitnya jeung Nabi. Nabi tidak bertemu langsung karena ya, jadi yang menghadap itu entah istrinya atau siapa. Mereka bertemu dengan istri Nabi, kemudian diceritakan Nabi itu kalau ibadah luar biasa, ya, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Ya, terlepas beliau itu adalah Nabi dan dosanya sudah diampuni, tapi ibadahnya luar biasa. Akhirnya sahabat yang sowan tadi, ya, habis mendengarkan itu, kemudian mereka mendeklarasikan diri. Oh, Nabi begitu luar biasa, meskipun Nabi dan dosanya sudah diampuni, ternyata masih saja ibadahnya demikian. Ya udahlah, kalau gitu saya akan terus-terusan qiyamul lail, ya, nggak tidur. Kemudian saya akan puasa terus-terusan, ya, nggak makan. Dan saya juga tidak akan menikah, ya, supaya saya ibadahnya itu bisa seperti Nabi. Nabi mendengar itu, kemudian dikomentari sama Nabi, mereka itu ngomong apa? Nah, itu maksudnya ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Mereka itu ngomong apa? Aku itu Nabi loh, ya. Ya salat, ya tidur. Ya puasa, ya buka puasa. Ya juga menikah. Nah, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tradisiku, maka dia bukan bagian dariku. Nah, ini yang namanya contoh dari sahabat yang mendeklarasikan diri. Ini salah satu contoh ekstremisme dalam ibadah. Nah, ini. Jadi ekstremisme itu ada yang sifatnya ideologis, ya, dalam hal pemikiran, sama ekstremisme dalam hal perilaku. Nah, salah satunya ditunjukkan dari contoh ini. Ya. Ekstremisme beribadah itu dia tidak tahu porsi mana yang harus dia penuhi sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang manusia. Nah, makanya kita dianjurkan untuk bersikap moderat, atau moderasi, ya, tengah-tengah tadi, ya, antara tidak ekstrim kanan sama tidak ekstrim kiri. Ya, terkadang kita juga puasa, ya, untuk memenuhi spiritualitas diri kita, ya, kedirian kita supaya terkontrol. Ya, juga makan. Nah, itu. Walaisatis sunnatulan ora ana apa ikilah sunnah guna ing dalem kene panggonan kama iku kaya oleh barang yara kang ningali ha ing ikulah sunnah sapa al ba'du sahabah, maksudnya, ya, sebagian para sahabat. Hiya ikulah as-sunnah iku an-nikah wahdahu. Iku nikah wahdahu, ya sujine nikah. Sunah jeung Nabi ya bukan hanya nikah itu saja. Ya. Bal ma yattadihu min lafdil hadis, balik ma utawi barang utawi tradisi yattadihu kang wis jelas apa ma min lafdil hadis sangka lafate hadis iku anna sunnata stuhune kesunahan. Ya hiya as-sunnah iku ma
iku barang istanna kang wis dadi tradisi hum iku lahma sapa al Mustafa jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi madari hayatihi ing dalem perputaran hidupe jeung Nabi, ing dalem pokok kehidupane jeung Nabi. Bayane ma min salatin wa naumin wa siyamin wa iftarin. Tradisinya jeung Nabi ya bukan hanya nikah saja tentunya. Salat, entah salat sunnah ya. Wa naumin, dan tidurnya dengan Nabi ya, ada konsep qailullah ya kan. Wa siyamin, ada puasa yang namanya puasa Daud ya. Nabi pernah ditanya yang termasuk puasa yang terbaik itu adalah puasanya Nabi Daud ya. Ketika Nabi bilang demikian, tidak mungkin Nabi tidak melakukan ya kan. Misalnya ya, wa iftarin, lan buka puasa ya. Karena apa? Tidak mungkin jeung Nabi memberikan contoh supaya dirinya terjerumus dalam celaka. Orang yang puasa terus-terusan itu mengakibatkan dirinya lemas, ya kan? Tidak punya daya, akhirnya dia malas-malasan untuk ibadah. Makanya ada konsep iftar, ya, berbuka dari puasa. Wa kadzalika zawajuhu lan iku kaya mengkono-mengkono salatin ila akhirih, zawajuhu utawi nikah jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam kama tadha fi lafdil hadis iku annahu stuhne kelakuan layam bagi ora sayogja apa antakuna sholatul mar'i ala hisabi naumihi, apa salate wong suwiji ala hisabi naumihi ing ngatasé hitungane turune almar'u, wala siyamuhu ala hisabi iftarihi, lan ora posone ikulah almar'u ala hisabi iftarihi ing ngatasé hitungane bukane ikulah almar'u, wala mailuhu lil ibadat, lan ora cenderunge ikulah almar'u lil ibadat kanggone pira-pira ibadah ala hisabi syahwatihi al jinsiyah ing ngatasé hitungane syahwat seksualitase ikulah almar'u. Jadi di antara tradisinya yang Nabi ya, dari pemahaman hadis itu bahwa kita tidak boleh ya, katakanlah memperbandingkan ya, sholat kita lantas kita jadikan wis aku nggak akan tidur lagi, saya ganti dengan sholat. Nah itu maksudnya layam bagi antakuna sholatul mar'i ala hisabi naumihi. Nah itu karena apa? Sudah ada porsinya ya. Sholat itu adalah kehambaan kita, porsi kehambaan kita, sedangkan tidur adalah porsi kemanusiaan kita. Itu berbeda ya, berbeda. Makanya porsinya harus ya, dipenuhi secara bersama. Wala siyamuhu ala hisabi iftarihi. Nah ini wala mailuhu lil ibadat ala hisabi syahwatihi al jinsiyah. Ya, itu juga sama. Ibadah kita ya juga harusnya tidak mengesampingkan ya kebutuhan seksual. Ya, karena itu alami dari diri manusia. Nah itu. Wala tu'na sunniyatun nikah summa qala wala tu'na sunniyatun nikah. Yang meninggal siapa? Mbak Muhimah itu sakit nih. Udah lama berarti. Oh. Berarti udah lama nggak di pondok berarti atau masih di pondok? Oh, okay. Itu semester berapa, Mbak? Oh, sudah mau itu ya. Oh iya, 2016 ya. Ya itu. Ya, sakitnya itu waktu dari pondok atau memang dari rumah sudah sakit atau gimana? Di sana? Di pondok ya? Nah itu hal-hal demikian untuk menjadi kopeleng buat kita ya, untuk menjaga kesehatan ya. Takutnya biasanya yang terjadi itu teman-teman di pondok sering mengabaikan
Ya, karena misalnya tidur di lantai itu yang sering dulu ketika saya dengar, saya masih di TBS, teman-teman dari pondok itu paru-paru basah, ya, paru-paru basah itu karena bubunya di lantai, ya, kemudian posisinya dada ya di bawah, ya, jadi artinya bagaimana ya, tengkurap ya, tengkurap. Nah, makanya itu bisa jadi hal yang sangat fatal bagi kesehatan gitu. Kalau cuma sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau terus-terusan, nah itu usahakan kalau pas tidur ya jangan dalam posisi telungkup kayak gitu ya. Oke, ada sajadah nggak apa-apa ya, tapi sajadah itu pun terlalu tipis sebenarnya ya. Di sini ada matrasnya gitu. Nah, ada gitu. Jadi itu hal-hal kayak gitu tuh nggak kelihatan, tapi nanti kalau didiagnosa sudah lama dan jenengan tradisikan dari lama, itu bisa berbahaya terhadap paru-paru. Wala tu'na sunniyatan nikah. Terima kasih, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.